Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Boys and Girl, hari ini saya bersama teman nih, Mr. Guski. Kebetulan Guski ini ahli dari segala ahli nih untuk bicara komunitas, salah satunya Guski ini berkecimpung di komunitas Airsoft. Nah, kebetulan kita mencoba unboxing nih. Unboxing 1 atau 2 unit, Gusti? 2 unit. 2 unit. Satu King Arm tipenya MK18 Mod 1. Dan satu lagi LCT tipenya AK106. Ya, sedikit sejarah. Komunitas Airsoft ini sudah lama ya menjadi salah satu skin anak-anak muda di Indonesia. Nggak hanya anak muda sih ya, namanya komunitas, yang namanya hobi itu tidak bisa dibatasi oleh usia. Itu loh. Gue sendiri secara pribadi ini karena kenal sama Guski ini di komunitas sepeda, mau tidak mau deh akhirnya diracunin nih main airsoft juga. Sebetulnya sejak 2011 ya Gus ya? 2011. Guski ini udah mulai ngajak-ngajak main airsoft di Studio Alam. Waktu itu memang gua anggap, gua hobi lari, gua hobi sepeda. Mungkin waktu itu gua menilai nggak ada adrenalin ini yang bisa gue anggap bisa sebagai olahraga. Nah, sejak tahun 2000 gue bergabung ya Gus ya, 2016, 2017 lah, gue lupa. Gue mulai memberanikan diri. Awalnya sih coba-coba main airsoft sama gabung sama timnya Guski. Tapi ternyata Boys and Girl untuk memacu adrenalin dan mengeluarkan endorfin di dalam tubuh sama aja yang gue rasakan kalau gue bersepeda, sama aja gue rasakan kalau gue lari. Banjir keringat, dan tidak hanya keringat ya, otak juga dipacu juga untuk mengatur siasat, strategi untuk apa ya namanya gue, berhadapan gitu ya antara tim. Peperangan. Ya, tapi harus diketahui Boys and Girl bahwa hobi airsoft ini memang agak sedikit nyerempet ini. Nyerempet sedikit karena penggunaannya ini unit-unit yang ada di airsoft gun itu sangat mirip dengan unit real steel kalau bahasa Gus ya, dengan unit aslinya. Makanya ketika lo bergabung di komunitas, ada aturan-aturan mainnya, aturan-aturan prosedurnya, sehingga lo tidak bisa menggunakan unit dari airsoft gun ini dengan sembarangan. Kita sama-sama tahu bahwa banyak koboi-koboi jalanan yang buat gagah-gagahan, buat petantang-petenteng, mengeluarkan airsoft, ya kan? Ya, akhirnya buat penyalahgunaan ya, alat. Buat nama airsoft itu sendiri menjadi jelek. Padahal di komunitas itu sudah ada aturan-aturan mainnya, dan unit pun harus terregister ya. Registrasi. Ujung unit harus berwarna orange, tapi mungkin karena ini kita unboxing unit baru, jadi ujung larasnya belum warna orange, masih hitam bawaan pabrik. Ya, nah untuk lebih jauhnya mungkin kita langsung aja nanti tektokan lah, ya kan, dengan Guski. Tapi sebelumnya
Lagi-lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pok Aya. Pok Aya, ownernya Ratu Kebuli. Ya, ini bicara gimana ya kalau bicara ini adalah investasi dari Pok Aya nih. 2 unit airsoft ini untuk diikhlaskan di unboxing. Nah, gue sendiri barulah belum menguasai. Nah, kalau Guski ini, Guski Smirnov apa Guski apa nih namanya? Nanda? Guski. Hah? Guski Nyaeng. Ya kan? Ya, mungkin tektok aja Gus ya. Sip. Ini teman lama gua yang ngeracunin nggak hanya airsoft, boy and girl, tapi di sepeda, di mainannya banyak. Guski mainannya banyak. Lo kalau mau tanya apa-apa, kayaknya semua udah dimainin sama dia. Cuma ada satu belum dimainin, iya kan? Apaan tuh? Cewek bos. Siap. Mainannya banyak. Oke Gus, Oke. langsung aja Gus ya. Langsung kita Tapi unboxing. sebelum kita unboxing, lo sedikit dong cerita sejarah lo berkecimpung di komunitas Di airsoft. Airsoft. Silakan Guski. Oke. Dari tahun berapa? Mulainya karena apa? Nama gue Agus Aprianto. Gue kenal airsoft dari 1991. Tapi waktu itu namanya masih BB Gun. Mulai serius main airsoft di tahun 2005. Sejak itu sampai sekarang main airsoft. Pertama kali main di UI dengan tim gue waktu itu masih ada namanya Basic, LSM, berubah menjadi DAS, dan terakhir tim gue namanya Smart. Tapi gue potong, disebutin dong kepanjangannya untuk Boys and Girls. Basic tuh apa, LSM tuh apa, DAS tuh apa? Basic itu kepanjangannya Be Airsofter Inclusive Community. LSM itu dulu kita timnya lucu-lucuan lah ya, lemah syahwat military. Lucuan mana Meru? Enggak, itu dari tahun berapa ke tahun berapa gue? Basic lu berdiri tahun berapa sampai tahun berapa? LSM dari tahun berapa? Basic itu gue bareng sama LSM dari sekitar tahun 2005 sampai kurang lebih tahun 2007-an. Dari 2007-an main dengan yang namanya DAS, Depok Airsofter, sampai 2009 berdirinya Semar. 11 Maret 2009 tepatnya, sampai sekarang gue bergabung di Semar. Home base-nya di Studio Alam TVRI. Singkatan dari? Senang main airsoft. Oh, jadi Semar itu singkatan dari senang main airsoft. Nah, Guski salah satu, bisa dikatakan lo pendiri lah Gus ya? Bisa dibilang pendiri. Bisa dibilang. Waktu itu berapa orang? Waktu awal pendiri Semar itu sekitar 13 orang. 13 orang ya? orang. Oh, kayak Freddy the 13 ini? Friday the 13th. Ya kan? 13 orang. Oke, awal-awal memang udah di Studio Alam, Gus? Awal-awal dari tahun Semar, bicara Semar. Di Studio Alam. Studio Alam ya? Awal. Masih terjaga nggak studio alam waktu itu? Masih terjaga, sampai sekarang juga Alam masih terjaga. Ya. Tapi sebelum di Studio Alam, untuk Sempat main di UI juga. field-nya, Sempat main di UI. sempat di UI ya? Di mana itu, Gus? Depan Visip UI itu ada hutan yang ada lapangannya tuh. Lapangan basket di situ. Di situ ya? Oke. Dulu teman-teman yang awal mendirikan komunitas Airsoft ini, apa unit-unitnya Gus yang... Waktu itu kita masih sempet, Jepang mahal ya, lumayan mahal. Dulu ada Tokyo Marui sekitar 3,5 jutaan. Jadi begitu masuk kopinya ACM, All China Made, kayak merek Sima yang harganya sekitar 1/10-nya lah dari Tokyo Marui, baru mulai itu anak-anak rame tuh. Kalau tipenya biasanya pakainya AK, K47, MP5, M16 atau M4 itu unit-unit M4 ya? itu aja dari zaman dulu. Gue denger juga dulu awal-awal ya. Banyak juga teman-teman ya, berapa kali gue komunikasi ya. Awal-awal dapat dari pasar gembrong ya. Pasar Gembrong ada, Nah itu gimana ceritanya Gus? SMK juga ada, ASMK ya? ada Berarti dijual bebas dong ya Dijual dulu bebas. unit-unit ya? Gramedia juga ada waktu itu. Terus bedanya apa Gus?
airsoft dengan satu lagi airgun. Kalau airgun itu kaliber bedanya, kaliber sama jolnya. Kalau airsoft kalibernya 6 mili dengan berat BB-nya, pelurunya yang biasa kita bilang itu kalau untuk dites di alatnya, di sini kita ada alat buat ngetes lari pelurunya namanya chronograph. 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 Ini buat EPS ya. Buat ngetes batasan dari Oke. pelurunya. Joule-nya juga di sini cuma sekitar maksimal 2 joule kalau kita pemakaian untuk main. Kalau airgun bisa sampai 4 joule. Ya. Kalibernya juga kecil. Kalau ini BB-nya pakai plastik, kalau airgun itu pakai metal. Metal ya. Metal. Kalibernya 4,5 mili kalau airgun. Nah, satu lagi yang tadi terucap mengenai koboi jalanan ini. Koboi. Nah, ini kan nggak enak ya. Artinya komunitas yang tadinya betul-betul untuk hanya untuk Bermain, hobi. gitu, Cara tapi pembawaannya benar. cara pembawaannya benar, terus tiba-tiba banyak yang menyalahgunakan. Terus sekarang payung hukumnya airsoft gun, Gus, itu aturan mainnya seperti apa? Nah, juga lo harus ceritakan kalau air gun itu legal atau ilegal, airsoft legal atau ilegal, ini lo harus jelasin. Seperti apa sejarah kronologisnya? Dulu ada air gun, ada airsoft gun yang bukan direstui ya. Akhirnya yang sudah direkom lah, diperbolehkan itu yang sama aparatur pemerintahan, terutama pihak-pihak keamanan, kepolisian ini, yang akhirnya yang mana sejarahnya? Kalau airgun sendiri itu di bawah naungan Perbakin ya, resmi Langsung? dari Perbakin. Kalau untuk airsoft sendiri ada 3 induk organisasi di Indonesia. Ada FAI, Federasi Airsoft Indonesia, ABU Airsoft Brotherhood Unity Indonesia. Yang kebetulan Semar itu di bawah Porgasi, Persatuan Porgasi. Olahraga Airsoft seluruh Indonesia. Indonesia. Tapi semuanya legal ya? Semuanya legal. ABU, satu lagi apa tadi? FAI FAI dan Porgasi. dan Porgasi. Berarti payung hukumnya Payung hukumnya. komunitas airsoft gun ini di tiga 3 induk organisasi. organisasi ya. 1 FAI, 2 ABU, 3 Porgasi. Semua sama secara payung lembaganya ya. Artinya sah secara legal dan diakui oleh pemerintah lah ya. Di bawah Formi. Di bawah Formi. Oh, ada lagi yang paling tertingginya. Formi itu sama juga kayak KONI. Kayak KONI-nya Sejajar. untuk komunitas airsoft gun. Formi iya, masuk Atau ke beragam Formi. beragam Formi, Forum Olahraga Rekreasi Oh. Indonesia. Ini airsoft masuknya ke sana. Di sana itu ada BMX juga ada di sana. Oh, Formi ya. Olahraga rekreasi kayak inline skate juga ada di sana. Gabungan Skuter gitu. juga? Freestyle skuter belum masuk. Belum masuk Formi. Belum masuk. Itu Formi di bawah siapa ya, Gus? Hari ini menaungi. Apakah lembaga berdiri sendiri atau dia menginduk ke ke Menpora kah? Menpora. Dia Kemenpora. sejajar sama KONI sama dia. Oh, sama KONI ya. Ya mungkin ini menjadi payung lah ya, bahwa komunitas airsoft ada payung-payungnya ya, yang artinya bisa menjadi legal formalnya lah ya. Istilahnya tidak abu-abu lagi. Tidak lah. abu-abu. Nah, kira-kira gimana tadi yang masalah koboi jalanan ini? Sejarah koboi jalanan ini? Banyak penyalahgunaan, sebetulnya bentuknya handgun kebanyakan. Handgun. Handgun yang kecil, laras pendek. Nah, lo harus jelasin dong bedanya handgun yang punya air gun dengan handgun yang punya airsoft gun. Kalau handgun punya airgun, powernya biasanya dari CO2, ada tabung kecil. Dia ada tabung. Tabung kecil, Tabung kecil itu isinya gas ya berarti ya? CO2 gas. CO2 gas ya. Nah, ini juga harus paham nih antara air gun dengan airsoft gun ya. Yang membedakannya tetap kaliber, bahan dari BB-nya, ball bearing-nya, sama joule-nya. Joule. Karena kalau airgun itu ditembakkan ke kaca bisa pecah. Air gun ini? Airgun. Oke, BB-nya dia Metal. metal? Berarti kalau dalam jarak dekat, Kalau ke kena manusia, ke manusia, tembus juga itu dong? tembus juga. Oh, bahaya ya memang ya. Melumpuhkan, tapi tergantung kita tembaknya mana kan. Kalau tembaknya yang vital, ya nggak melumpuhkan juga kalau kayak gitu. Kalau nggak melumpuhkan artinya? Ya bisa lewat juga. Ya, ngeri juga ya, ngeri-ngeri sedap ya.
Nah, kalau airsoft, Kalau airsoft, aturan main sekarang dia kecepatan pelurunya dibatasi di 420 fps. BB-nya dengan BB berat 0,2 gram, kaliber 6 mm. Power sumber tenaganya ada yang dari CO2 tadi sama kayak airgun. Ada yang dari spring itu sekali kokang sekali tembak. Ada yang gas dimasukkan ke magazinnya, powernya. Kalau ini baterai, pakai baterai dia. Oh, pakai baterai ya? Pakai baterai. Oke. Yang terakhir itu modelnya pakai kayak gas juga, pakai tabung. Jadi dia bawa tabungnya itu. Itu bisa di setting semuanya. Kecepatan pelurunya bisa disetting, rate of fire per detiknya bisa disetting. Gitu. Itu bawa tabung. Bawa tabung. Kalau pakai LPG tabungnya bawa. Ngerinya tabungnya meledak. Kalau tahu bikin nasi goreng. Bawa aja hijau itu ya nggak? Pakai carrier atau Taruh di pakai. sini, ya, tinggal pakai snorkeling. Bisa aja anyeng. Gus kinyeng ser. Ngeri itu kalau bab itu tahu. Waduh. Semua nggak boleh Agus pulang ya kan. Oke, balik lagi ke pembahasan Guski. Kita mau langsung open box, unboxing atau mau sedikit lagi lo masih lo mau jabarkan lagi mengenai Sambil unboxing sambil sedikit-sedikit nambah penjelasan juga bisa. Oke, langsung aja. Boys and girl langsung aja deh ya. Majuin dah nih, majuin nih nggak? Majuin. Ya nggak? Buka. Silakan Guski. Lo yang paham, lo yang ahli. Jadi ini mana ininya nih? Ya mesti pakai cutter nih. Pakai cutter kayak apa? Masa harus pakai gigi? Golok ada golok. Ya. Pengantin. Baru bekas nih. Ini kebanyakan unit ini Guski itu Susah. impor ya? Impor semua. Impor. Kita Kita ada nggak belum yang ada. Biasanya kita belum begini. ada bisa buat ya? Kalau yang spring kita ada sebagian. Spring? Ya. Itu di daerah mana Gus? Kalau yang spring pabriknya kurang tahu juga. Tapi kita udah bikin merek-merek lokal. Nah sebelum kita buka Gus, ini unit apa ini? King Arms-nya King Arm apa nih Gus? Ini mereknya King Arms, buatannya Hong Kong, tipenya MK1 mod 1. MK18 mod 1. Oke. Nah kalau orang umum nih mau mendapatkan ini di harga berapa nih Guski? Ini kisaran 7,5 juta plus lah. Plus ya. Itu body aja ya? Unit airsoft beserta magazinnya, belum sama baterai, belum sama BB-nya baterai. belum. Nah sekarang aturan mainnya Gus. Apakah orang ya belum tergabung di komunitas terus mau main airsoft dia tiba-tiba beli di salah satu toko lah ya? Apa diperbolehkan? Kalau untuk sekarang yang gua tahu itu harus wajib ikut klub dulu. Wajib klub. Karena nanti di saat pembelian unit kita ditanya dan kita diminta surat referensi atau rekomendasi dari klub. Dari klub atau komunitas nih. Iya. Terus apakah nanti setelah turun dari rekomendasi ini dari klub, apakah ini sudah kita bisa bawa pulang atau seperti apa? Atau harus Unit bisa dibawa pulang. Registrasinya? Unit bisa dibawa pulang, tapi untuk surat unitnya beberapa hari kemudian baru turun. Iya, ya memang boys and girl memang agak sulit ini kalau bicara, karena nyerempet-nyerempet nih bicara airsoft gun. Jadi nggak bisa sembarangan lagi ya. Ini lagi-lagi nih gara-gara koboi jalanan. Dulu asik-asik aja ya, karena ketika di komunitas ya semua unit terjaga lah ya. Iya. Bisa ke tracking siapa yang rumahnya di mana, punyanya siapa, unitnya apa. Tapi gegara lagi-lagi ya, yang petatang petenteng ini nenteng-nenteng unit, karena ini hampir 1000% mirip Satu ya? banding satu. 1:1 ya? Kecuali dengan unit asli ya? Kalau ini kan kebetulan elektrik pakai baterai, jadi dia pakai dinamo, jadi hand gripnya sedikit lebih besar dari yang real steel-nya. Sedangkan kalau yang pakai gas, hand gripnya itu sama dengan yang real steel-nya ukurannya. Hanya di situ aja perbedaannya. Oke Gus, lanjut.
Sanggar juga ya kotaknya. Ini unit airsoftnya. Karena kita baru unboxing, jadi ujung larasnya masih hitam bawaan dari pabrik. Kalau untuk aturan sekarang, ujung larasnya wajib orange, itu yang membedakan. Kalau ini adalah replika mainan. Orange itu di apa kan, Gus? Ini. Enggak, apakah diwarnai oranye itu? Warna orange dan harus wajib ya? permanen. Permanen bukan selotip. Selotip ya. Ini juga bisa diganti sebetulnya nih. Bisa dibuka, diganti dengan orange tip namanya dari plastik. Bukan orange juice bukan ya? Bukan orange juice. Oh. Kalau orange juice Itu menyehatkan. Hanya Eeng tuh yang bisa orange juice ya kan? Ini rata-rata beratnya sama nggak Gus? Misalnya M4, LCT, Ini MK. Ini kisaran 3,5 kilo sampai 4 kilo. Kebetulan 3,5 ini bahannya metal, tapi aluminium. Metal aluminium. Kalau yang campuran maksudnya ya? Iya. Kalau yang LCT itu steel, baja. Steel, baja. Ini bahan ininya, ini plastik, nylon. Ini nylon juga, plastik. Ini kita biasakan seperti ini. Itu aturan dasar lah ya? Aturan dasar. Kalau kita belum yakin mau nembak. Iya. Kalau udah yakin mau nembak, kita Kalau nembak cewek, Gus? Kita tergantung ceweknya kalau itu. Kalau yakin diterima baru kita nembak. Ya. Slow lah. Gus ini tangannya berotot semua ya? Boys and girl, unit gue juga kalau ada apa-apa terkendala ya gue langsung ke daripada gue pusing gue lemparnya ke dia dah. Kayaknya udah pakemnya begitu. Ini yang tadi kita buka nih Amerika. Ini biasanya digunakan unit ini digunakan oleh negara mana? Amerika biasanya. Replikanya. M series pakainya Amerika. M series ya. Apapun M series pasti Amerika. Oke. Asalnya dari sana. Nah, unit kesatuannya apa yang menggunakan ini, Gus? Lo kan suka mempelajari tuh. Kalau ini dulu SEAL yang pakai ya. SEAL. Pakai ini. Sekarang juga dipakai. Cornell SEAL. Ya. Nih Navy itu Angkatan Laut ya? Angkatan Laut ya. Di sini kayak Kopaska kali ya. Di sini ya kayak Kopaska. Komando pasukan katak. Ini ada vertical gripnya. Ditaruh di sini nanti vertical gripnya. Terus ini ada wrist cover buat tutup di sini. Fungsinya apa itu, Gus? Kalau untuk real steel, karena dia blowbacknya agak kencang, jadi takut melukai tangan kan. Kalau ini kan hanya pelapis di sini aja. Oke. Boys and girl, kembali lagi ke Digra TV dalam hal kita unboxing 2 unit Airsoft gun. Tadi di awal sudah dijelaskan oleh my bro tadi, Guski Smirnov, ya kan? Kenapa panggilan Guski ini agak-agak sedikit sangat Rusia nih? Karena dia mainnya senengnya yang, lo seneng LCT Gus ya? LCT AK, nanti kita, enggak. Yang kedua kita akan unboxing yang LCT-nya. Oke, Guski, balik lagi ke unboxing. Ya. Kira-kira tadi udah lo sedikit bedah mengenai berat dan unit yang dipakai apa? Ini tadi tipenya, mereknya dan digunakan oleh kesatuan mana, ya kan? Nah, mungkin Boys and Girl ini agak penasaran kalau nggak di drodot nih untuk unboxingnya. Ya kita kan nggak tahu nih namanya unboxing. Ini unit baru. Pabrikan ada yang, ya kan? Ada kesalahan atau seperti apa dari pabrikannya, kan harus dicoba dulu. Kita Inrayan dulu. Inrayan. Lu pada ngerti nggak Inrayan? Jangan taunya rayon zaman dulu ya, rayon-rayon sekolah ya nggak?
Oh, payah. Kita keluarin lagi nih. Kita cabut di sini, baterainya ada di belakang. Yang ini untuk unit. Oh, itu bisa ini. panjang, Gus. Bisa dicabut. Ini kabelnya nih. Karena dia sumber tenaganya pakai baterai. Baterainya kita colokin. Oh. Kita tes. Jauhan dari itu, Guski. Oh. Single. Itu single ya? Ini full auto. Sangar nggak, boys and Single girl? lagi, single. Save. Nah, Nah, apa yang sekarang tadi baterainya cabut dulu untuk safety ya? untuk safety karena aturan penyimpanannya juga baterai harus terpisah dari unit. Baterai harus terpisah dari unit, magazine harus terpisah dari unit, BB harus di luar dari magazine. BB ini yang namanya BB ball bearing. Ball bearing. Ball artinya bola. Bool. Bearing? Bearing. Ah. Kayak juga. Bola. Payah empang lele. Nah, kalau boys and girl berminat main airsoft ya daftarkan ke komunitasnya masing-masing lah ya, Iya. yang terdekat. Bisa Tapi googling. kalau gua kalau ada apa-apa, apa istilahnya kalau teknisi di airsoft tuh tuner ya? Tuner. Tuner. Ini Bro Guski Smirnov. Bro Guski Smirnov ini Bisa ahli. ngebongkar juga. Bisa ngebongkar. Tapi Jadi kalau terima jasa Terima servis. Iya, bongkar pasang. Terima bongkar, terima pasang. Tapi bukan hanya bongkar, kan bisa pasang kan? Bisa pasang, Iya, terima ngeri. upgrade juga. Lihat Tapi aja, boys. Oh, ini kan otot kawat tulang besi. Gua hampir sebut urat ya. Bakso urat. Bakso urat. Otot kawat tulang besi. Karena Ingat bongkar airsoft ya, bukan bongkar warung. Ntar kira bongkar warung lagi. selalu lah, ya kan? Aduh. Guski, Ya. ini kalau sorry ya, ini gue juga harus terbuka di forum sini biar boys and girl kalau ada yang berminat kan. Itu kalau tuner itu umum nggak sih? Ada bersertifikat nggak? Lo Kalau bisa? untuk sekarang kedepannya akan ada sertifikasinya. Ya. Jadi gua nggak tuner tahu. itu terdaftar. Terdaftar ya. Terdaftar. Nah ini kan kalau di link pemerintah kan ada namanya BNSPI ya, Badan Nasional Sertifikasi ya Profesi Indonesia. Kalau nggak salah nih. Lo tahu nggak, Peng? Enggak. Lo mendingan Iya, enggak deh, iya, daripada takut iya. salah lo ntar. Iya, kemungkinan juga mungkin ada, cuma nggak tahu nih pemerintah sudah khususnya di BNSP ini sudah memasuki item mengenai servis airsoft gun ya. Karena di negara-negara tertentu itu tuner ada sertifikatnya. Unit juga disegel, tidak boleh sembarang orang yang ngebuka segel. Segel terbuka bisa kena hukuman Iya, iya. pidana di Iya, negara-negara tertentu. Balik lagi boys and girl, ini suatu komunitas yang memang nyerempet bahaya. Kalau tidak ternaungi dalam lembaga, ini mungkin bisa apa ya gue? Banyak penyalahgunaan. Banyak penyalahgunaan, apalagi ya sorry ya, ini bisa dijadikan latihan perang ini, Bisa. ya kan? Nah makanya Strategi perang bisa. strategi perang bisa penggunaan karena beda-beda beti lah ya, beda-beda tipis Beda dengan tipis. unit aslinya ya. Unit asli kan nggak perlu pakai baterai, nggak perlu tinggal kokang, bang, ya kan? Ada blowbacknya lah. Ada Kalau blowbacknya. real steel-nya. Kalau untuk unit mainan yang gas juga ada blowbacknya tapi tidak sekencang real steel-nya. Ada recoil-nya. Iya iya. Blowback atau blowjob? Blowback. Blowback. Iya. Kalau blowjob ada di grup-grup itu aja ya. Better than no job. Artinya, ya yang biar tahu tuh. Apa yang? Iya. Kira-kira ya seperti itulah boys and girl. Tapi yang gue rasain ya semenjak gue diracunin sama Guski Smirnov ini ya kan. Kenapa gue namain Guski? Gue balik lagi nih ya, gue ulang lagi. Karena beliau hobinya menggunakan unit AK, pakai AK.
Walaupun AK itu berat ya Gus ya, Berat. dibanding Karena M4 ya. steel. Karena real steel Karena ya. baja dia. Real steel. Itu ini kan tadi beratnya kira-kira 3 sampai 3,5 sampai 3,5. 4 kilo. Kalau rata-rata AK 4,5 ke atas lah. 4,5 ke atas ya. Tapi itu nggak bohong ya kalau masalah FPS atau masalah jejekan istilahnya ya. Kalau untuk bobot yang steel biasanya lebih berat. Kalau untuk FPS bisa dicun, bisa dibikin mau rate of fire-nya atau ROV-nya berapa per detik atau kecepatan dari BB-nya sendiri bisa dibikin. Oke, Gus, kalau bawaan pabrik nih, ini belum di otak-atik ya. FPS-nya berapa nih bawaan? Kisaran dari Tapi lo jelasin dulu FPS itu apa? feet per second, kecepatan lari ini. Tembakan ya? Kecepatan lari Nah, tadi lu si kalau nggak salah BB-nya. lu bawa alatnya untuk mengukur FPS. Ini alatnya namanya chronograph. Jadi Chronograph ya. larasnya masuk ke sini, nanti ditembakkan. Di sini kelihatan kecepatan lari dari ini. Kalau kita sendiri main ada batasannya 420 untuk rifle yang bisa auto. 450 untuk unit yang hanya bisa single shot laras panjang. 380 untuk handgun. Handgun ya. Handgun. Laras Handgun. pendek. Oke, yang tadi mengenai batasan FPS ya. Ini semua sama antara yang dikeluarkan Forgasi kah? Beda. FAI Beda. sama satu lagi Abu. Beda. Beda ya? Di Forgasi yang tadi gue jelasin itu 420. aturannya Forgasi 420. 450, 450 dan 380. Paling maksimal itu 420 ya. 450 kayak sniper rifle yang single shot. Jadi satu kali kokang, satu kali tembak, tidak ada autonya. Ya. Ya makanya aturan FPS itu sangat penting boys and girl karena kalau hanya 420 oke lah, pas setengah ya, 450 lo hanya dilukai ya kayak digigit nyamuk lah, bentol lah. Ketika lo bermain di antara dua tim lo kena ya. Tapi di sini juga harus kejujuran ya. Kejujuran. Jangan lo habis kena itu lo nggak ngaku, nggak fair lo. Di sini juga budaya yang positif di airsoft gun itu adalah budaya kejujuran. Jadi kalau lo bertarung di antara dua kelompok nih, misalnya apa Gus? Misalnya joint operation lah, atau military simulation, atau skirmish mingguan. Skirmish. Karena kalau menurut gua yang namanya hit atau terkena tembakan ini tidak harus sakit. Jadi hit itu tidak harus sakit. Tidak harus sakit. Jangan sampai kita mesti sakit dulu baru kita ngaku. teriak hit. Nah, ini budaya kejujuran juga Tinggi ya? bagus di dunia atau di komunitas airsoft. Oke, Jangan lo benar. udah kena bentol-bentol. Udah babak belur Ya, baru babak belur ngaku. nggak ngaku-ngaku kan nggak fair itu loh. Hari kan masih ada season berikutnya kalau mau main lagi ya kan. Ini paling penting nih. Nah satu lagi Gus, gue nih kalau servis ya lo kenakan berapa tarif? Misalnya lo mau ngoprak-ngaprek, apa aja sih yang perlu dioprak-aprek nih? Biasanya gearbox, daleman dari si unit ini ada kayak gearboxnya. Oke. Gearboxnya di dalamnya itu ada kayak kompaknya, piston segala macam, ada gear setnya 3 gear sampai 4 gear. Di sini ada motornya. Tergantung kerusakannya kerusakan apa. Iya, tapi kalau bawaan pabrik ya Standar lah. standar saja. Standar. Tadi FPS-nya berapa Gus kalau bawaan pabrik kira-kira? Dari 260, 280 Di bawah 300 ya? Di bawah 300. Di bawah 300, oke. Nah lo biasa Gus, kalau servis-servis lo kenakan misalnya lo tuner nih, lo tarifin nggak ke teman-teman? Gue tarifin. Lo tarifin ya? Kira-kira kisaran berapa Gus Ki? Minimal 150. 150 ya, masih worth it lah. Ini dengan unit yang harganya sekian nih kan, bisa dapat satu sepeda nih guys, satu unit ini. Berapaan ya? 360 kah? 360 bisa Atau- dapat. Daun bisa dapat. Daun bisa dapat, ya itulah harus hati-hati lah untuk menggunakan alat ini. Oke Guski, kira-kira Oke. apalagi yang perlu untuk ketika lo tuner nih selain gearbox ya kan, terus sekaligus ini enggak kalau itu Range. dipotong ininya biar lebih pendek, lebih biar jangkauan FPS-nya. Biasanya itu dari inner barrel-nya kita ganti. Bisa yang buat range, buat akurasi. Kalau di gearbox kita buat mainin FPS atau rate-nya, rate of fire, berapa kali peluru keluar per detik. Oke. Satu mag itu bisa nampung berapa BB, Gus?
Ada low cap, ada mid cap, ada high cap. Kalau coba low lo cap jelasin. itu sampai 50-an, satu magazine 50 BB. Kalau mid cap sampai 150 BB. Kalau yang ini kebetulan high cap nih. High cap ya? Ini high cap Sekitar 500-an nih, kasih tau gue ya. 330 BB isinya. Ya. Coba lah, Agus mulu yang coba angkat beratnya. Angkat lah ya nggak? Kali-kali jadi Rambo ya nggak? Rambutan Bogor. Ya gue nih harusnya masuk di militer kali ya dulu ya. Bisa. Iya kan? Iya. Gue udah hobi pakai loreng ya nggak? Asal jangan dipanggil J loreng aja, Jelo. Iya. Ya nggak? Tapi oke lah ya. Udah kayak apa nih kalau begini nih kan? Tapi oke, lebih ringan ya, Lebih ringan. dibanding Kita bandingin yang satu tuh. LCT ya. Ini serinya tadi MK ya? MK18 mod 1. MK18. Mod 1. Ah, lu ribet dah kalau jenis-jenis kayak gini, banyak bener ya kan? Kalau M series banyak. Oke. Nah, karena kita kan hanya MK dan LCT ya. LCT-nya kebetulan AK106. Nah, kita nggak ngebeda M4 nih ya. Ini masuk keluarga M4. Ini masih keluarga M4. Masuk keluarga Tapi kan M4. setahu gua kan M4 tuh lebih ini ya. Depannya lebih klasik lah. Lebih klasik ya. Klasik ini lebih modern buat Lebih modern. aksesoris di sini. Tapi kayak teman-teman yang gunakan Mungkin M4 bisa pakein cincin, kalung di sini aksesoris. lamaran ya kak, mahar, ya mau kawin, pakai. Oke. Tapi gua cocok ya? Cak. Enggak, ya kan jadi milisi ya enggak? Air tawar. Oke guys. Rigoski. Ininya terlalu itu ya, masih virgin. Namanya juga unboxing pertama, ya kan? Kita lanjut ke yang kedua. Oke ya, mungkin Boys and Girls sudah sedikit lah untuk bisa mengenali unit keluarga M4 nih ya. M series. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan unboxing keluarga. Blok barat ini kita tutup dulu. Keluarga apa nih LCT ini? AK ya Gus ya? AK, Blok Timur. Blok Timur. Ini blok barat. Blok barat. Ini blok barat. Oke. Ya ini masih oke ya. Kalau M4 tuh gue senangnya ringan ya. Nah, antara presisi Gus. Ini kalau gini kayak piano sebenarnya ya. Yoi. Guski, Tinggal gini-gini aja. M4 menurut selama ini penggunaan yang lo pernah pegang ya, lebih fokus mana kalau untuk targetan M4 atau keluarga LCT? Sama aja sih, cuma Sama M4 itu lebih ringan aja kalau menurut gua. Kalau AK series terutama yang bahannya steel kayak LCT, INL atau Inokatsu tuh berat. Inokatsu. Karena bahannya steel. Ya, Ini ya, kan ya, bahannya aluminium. Bahannya aluminium ya. Kalau misalnya kita pakai buat milsim yang 24 jam, di bawah-bawah 24 jam yang 4,5 kilo ke atas, pastinya olahraganya lebih berasa dibanding. Lebih berasa, ya. Tapi penggunaan batu baterai lebih hemat atau lebih efisien mana antara Gas. keluarga M4 atau keluarga? Sama, kalau itu sama aja. Sama aja. Oke. Karena dalamnya kan sistemnya semuanya sama, mekanismenya sama. Dia baterai kan menggerakkan dinamo. Oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Yang lain kita angkat yang satu lagi nih. kita angkat satu lah ya kan. Ini keluarga apa Guski? Ini keluarga Bukan keluarga Cemara bukan kan? Blok Timur. Blok Timur. Jadi di dunia airsoft ini Boys and Girl ada dua blok. Blok barat dan blok timur. Kalau blok barat lo agak perlu menggunakan unit yang dipakai oleh bukan NATO sih ya. Ya US Army lah ya. US Army ya lo pakai M4. Ya tapi kalau lo agak lebih cenderung Ke Rusia. ke timur-timuran, blok timur, ya lo akan lebih senang dengan AK. Bukan Jakarta Timur juga bukan. AK. Timur tapi bukan Jakarta Timur. Aja lah. Enggak. Bukan kalau 90. Lengket. Ya.
90-an ada filmnya juga Blok M bekas Mejeng. Sekarang direvisi jadi M Block. Oke, Boys and Girl, langsung saja kita unboxing unit LCD. Tapi sebelumnya, Boys and Girl, kita break dulu sebelum kita majuin. Boys and Girl, kembali lagi di Digra TV dalam rangka unboxing 2 unit airsoft gun. Tadi kita sudah unboxing tipe MK ya? MK18 Mod 1, pabrikan King Am. Tadi blok barat. Blok barat. Sekarang kita unboxing blok timur. Bagi yang suka sentuhan-sentuhan blok timur. Nah, ini akan di unboxing oleh saudara kita, sahabat kita, Bro Guski Smirnov, ya kan? Guski, langsung aja Guski. Beda berapa kilo Guski antara LCT dengan? Sekitar 1 kilo lebih berat. Sekitar 1 kilo lebih berat. Nah, ini benar-benar unboxing Boys and Girl nih. Lah, tuh masih dibedah pakai didedel ya. Didedel pakai cutter nih. Cutter artinya pemotong. Celola eng. Yoi. Si baru nih. Kalau Boys and Girl berminat bisa dijapri aja langsung. Iya kan? Kali aja harga cocok, ya kan? Tarara. Wih, Gus. Dapat ininya Gus Ini ya? ada slingnya original. Slingnya original Gus ya? Rusia nih. Ini original Rusia, guys. Original. Kalau dulu Rusia. kayak gini nih, dipegang sama bokap gua, kelar pantat lo nih, guys. Kalau nggak mau ngaji, ya kan? Ini kelar nih gesper nih. Wah. Luar biasa. Bantu lo senapan angin lah. Oh, ini kena, kalau kita berburu tikus, celeng kan ya Gus ini? Celeng ini. Celeng ya? Celeng. Siapa yang berminat jadi target? Wah, ini gue baru lihat nih Gus, unit bisa dilipat begini Guski. Ini AK106. Pabrikannya LCT. Dia steel nih, kalau ada magnet nempel. Oh, ini sama? Enggak, ini plastik. Plastik ya, jadi yang dianggap real steel-nya di sini Gus. Iya. Guski ya. Ini ada plastiknya juga. Baunya masih pabrikan. Pabrikan kan, tapi lebih berat guys. Jauh lebih berat. Lebih berat banget ya. Dibanding tadi unit keluarga M4. Ini sekarang keluarga LCT nih. Keluarga AK. Bukan keluarga Cemara ya. Boys and Girl ya kan? Bukan, sekarang udah rubah, bukan keluarga Cemara lagi. Keluarga Cibinong. Kokang dulu lah. Ini baterainya yang ini di atas nih. Kalau yang tadi kan di khasnya AK ya. Tapi ini keren nih Gus gini. Punya gua kan copot ininya nih. Maksudnya nggak ada Oh iya, ditarik ini. Ini ada adaptor di sini ya, buat XL-nya. nempel ya. Karena ribet juga nih kalau copot-copot. Punya gua kan LCT klasik ya. Ini AK tadi klasik. sama. Sutradara juga punya gini tadi warna putih. Oh. Apaan tuh? Tahu apa namanya? Ini kalau muka yang ini, yang klasik yang mana? Kameramen kayaknya paling vintage lah bisa dibilang. Guski, ini mic-nya bawaan ya? Itu Mac bawaan. Nah ini plastiknya. Mac-nya kebetulan mid cap. Mid cap ya? Ya coba lu jelasin dong, mid cap sama, kan ada 3 tadi, mid cap, apa ya? Low cap, mid cap, Low cap. sama high cap. High cap. Nah bedanya apa? Kita bicara yang paling atas apa? Mid cap? Yang paling banyak high cap. Oh high cap. High capacity. Ukurannya ini ya, ukuran banyaknya BB ya? Banyaknya BB. Banyaknya Sama BB ya? cara kerjanya. Cara kerjanya. Kalau yang high cap, dia di bawahnya ada gear lagi buat diputer. Jadi dia di sini muter, BB-nya naik. Kalau yang
mid cap sama yang low cap disuntik dari atas. Ada itunya ada ya, injectionnya lah ya. Ada BB loadernya namanya. Itu yang low cap. Yang mid cap dan yang low cap. Nah, bedanya kapasitas? Kapasitasnya kalau yang low cap maksimal 50 BB. 50 BB. Kalau ini bisa sampai 300-an. 150, 180. Oh, nggak sampai 300. Nggak sampai. Ini kayaknya ini yang ini nih 120-an. 120-an ya. 120 isinya. Tapi sama ya, ini ada kerek. Ini Nah, kerekan ini dari atas. Kerekan yang ini buat nih, ini? Nggak ini ada? dimasukin dari atas. Oh, masukin dari atas ya? Iya, ada Oke. suntikannya. Ini generasi terbarunya kali Gus Ki. Soalnya punya gue yang masih kerek tuh. Justru yang terbaru yang high cap. Yang high cap? Yang ada kerekannya. Kerekannya? Ini berarti lama dong? Sekarang banyak yang pakai mid cap atau low cap lagi karena keunggulannya magazine mid cap atau low cap kalau BB-nya makin lama kan makin berkurang, semakin banyak ditembak, dia nggak bunyi. Oh, nggak ngocok lah ya, nggak kalau lagi kita ngendap-ngendap ya. Trek kayak bunyi. Senior datang. Siap senior. Senior pusing kayaknya. Senior pusing, hah? Semenjak keluarga apa? Bukan keluarga Cibinong tutup. Keluarga Cibinong tutup. Kalau gue punya rata-rata unit gue yang AK masih kerek. Bisa diganti. Bisa diganti ya. Beli opsional magazinnya. Cuma emang ribetnya karena masukin BB-nya harus dari atas ya. Dari atas ya. Tapi lo lebih seneng yang mana? Yang kerek atau yang? Kalau gua punya di rumah sih yang high cap. Tapi gua lebih seneng yang mid cap malah. Yang mid cap ini? Karena nggak ada suaranya. Oh, karena nggak ada suara ya? Sama gua juga kan jarang-jarang nembak. Oh iya, lo sangat ini. Nih, Brody kalau dia main ini, dia harus targetnya pas dulu dia. Efisien dia menggunakan BB. Nggak buang-buang. Kalau gue hobi masih ya. Gue hobi apa istilahnya kalau anak-anak itu? Bukan nyiram, ngeguyur. Gue hobi ngeguyur ya kan. Yang kena yang mana ya tinggal gue kawinin aja ntar. Yang kena yang mana? Ya kan. Tinggal yang kena yang mana. Nah kalau gue biasa gue pakai yang kerek ya gue. Karena lebih. Cuma memang kelemahannya berisik ya. Berisik. Nah, itu ada terapinya juga kalau yang kerek. Tiap pagi, habis subuh ya kan, cari ayam. Kerek lihat ayam. biar tangannya kapalan, ya nggak? Tapi Boys and Girl asli, ini bicara olahraga airsoft ya. Asli endorfin lo sama ketika lo harus berkendara dengan sepeda, terus lo running, lari ya kan, 5 kilo dengan satu season saja lo main airsoft, endorfin lo udah dapat itu keluar dengan keringat yang bercucur ya kan, dan ya happy setelah itu gitu. Setelah itu happy. Endorfin ini kan salah satu zat dalam tubuh kita. Ketika lo bergerak berolahraga itu dia keluar. Happy ya? Happy. Happy ya? Iya. Happy. Tadi kan yang M series kita Gus Ki. Seru kalau yang ini nggak kita tes juga. Ini autonya. Ini autonya Boys and dimajuin nih, ya kan? Ini single. Nah, ini kan bedanya AK, seri AK ya, Gus Ki. Dia kan ada selektornya. Apa namanya? Fire selector. Fire selector, ya kan? Ya, lo apain lu? Kalau serius, biasa aja, ya kan? Fire selector. Nah, kalau M4 nggak ada, gue tadi nggak lihat ya. Fire selectornya di kanan. Di kanan ya? Pakai jempol. Pakai jempol ya? Ini terbalik justru. Di kiri fire selector dalam. Di dalam ya? Di kanan. Iya, kalau AK lebih mudah lah ya. Jadi ketika lo mau shooting pakai single, lo tinggal lo gini, mainin jempol aja lah, atau telunjuk ya kan? Atau mau main auto kalau lo mau nyiram gitu lo. Drot ya kan? M series ada ya ambidextrous juga, kanan kiri, jadi di kanan ada, di kiri ada. Kanan ada, kiri ada ya. Oke Gus Ki, ini bawaan pabrik EPS-nya berapa Gus Ki? Kalau untuk LCT yang baru ini kebetulan batch 3 ya. Ini batch 3 EPS-nya bisa kisaran 420-an. Out of the box sudah segitu, jadi udah bisa langsung dipakai buat aturan main kita. Kalau yang
Tadi yang M series itu MK18 mode satunya sekitar 260-an. Nah, Boys and Girl, tuner juga. Tuner itu bisa mengoprak-aprek ini sehingga FPS lo itu bisa mendekati FPS yang ideal ya ke dalam bermain. Batasan dalam Tetapi bermain. lagi-lagi tergantung payung organisasi lo. Kalau Porgasi, nah kebetulan gue ikut Guski main di bawah payung Porgasi, ya kan? Itu 420 ya. Rifle yang bisa auto Rifle 420. 420 kalau auto. Handgun 380. 380. Sniper rifle 450. 450 sniper ya. Sniper rifle tuh bisa nggak ada autonya. Nggak ada autonya. Oke. Nah kalau di payung lembaga yang menaungi selain Porgasi mungkin berbeda itu sih. Beda. Antara FAI dengan ABU berbeda. Nah kalau bertemu nih, misalnya JO, ada yang tergabung di FAI, ada yang tergabung di ABU, ada yang tergabung di Porgasi. Iya. Nah pengaturan FPS-nya gimana ini? Ikut aturan tuan rumah. Ikut aturan tuan rumah. Yang ngadain. Yang mengorganize acara. Mengorganize acara. Oh, oke. Jadi aturannya rata-rata berapa, Gus? FPS-nya itu? Rata-rata lah. 420-an sih. 420. 420-an. Pernah sampai 500? Dulu ya, kalau sekarang enggak. Tetap ya, terkunci. Paling maksimal mungkin 450. Pas setengah ya. Maksimal segitu. Nah, ini juga bicara airsoft, bicara budaya kejujuran ya kan. Kadang-kadang gua nggak tahu ya, ada krono ini kan alat krono untuk menentukan berapa FPS lo ini, ya kan? Nah, kadang-kadang suka ada yang ini ya, suka-suka ya sedikit genit lah, aturan 420 dinaikin jadi 500 gitu-gitu. Nggak boleh main. Ah iya, kalau ketahuan. Kalau ketahuan nggak boleh Nah, main. lagi-lagi kan ini budaya kejujuran, ya kan? Budaya kejujuran, bicara fair play. Nah, salah satu untuk terapi-terapi kejujuran, lo bergabung deh di dunia airsoft, ya kan? Sehingga kejujuran itu dijunjung tinggi, karena hanya ketika lo kena tembakan di syuting ya Tidak yang sakit. Kena kan dari hanya manapun, tidak diketahui asal tembakan dari mana. hanya lo dan Tuhan yang tahu, ya kan? Lo Kita jujur apa enggak? wajib hit. Kita wajib teriak hit itu arti kena, ya kan? Mengangkat unit di atas kepala, Iya, atau iya. kita ada namanya death track. Death track itu kayak kain merah. Hmm. Jadi penanda kalau kita sudah kena, death track ditaruh di kepala. Di Jadi kita kepala. nggak akan kena tembak lagi. Oke, biasanya. ini kan kadang-kadang ini my bro gue ini Guski Smirnov ini buat gue sendiri ya, gue referensinya selalu beliau untuk mengoprak-ngaprek di airsoft, di dunia sepeda, di dunia komunitas lainnya, ya kan? Nah, Gus, kalau di luar itu kan ada no fridge ya? No fridge. No fridge ya? No fridge, Ini sedikit spesialis lah sniper kita dia. ngobrol. Spesialis Dia sniper. dia itu lebih ini Gus, kalau lo amati di dalam channel-channelnya dia lebih senang blok barat atau blok timur unitnya dia? Blok barat. Dia blok barat. Blok barat. Oh. Dia punya merek juga, merek sendiri. No fridge, dia bisa custom sendiri. Dia bikin juga atau kerjasama dengan pabrik? Kerjasama dengan pabrik. Dengan pabrikan ya. Speknya yang dia mau. Gitu ya. Tapi tetap ya blok barat ya. Blok barat. M4 dan Dia sejenisnya. pakai M24 kalau nggak salah. Ya artinya keluarga M4 lah ya. Keluarga sniper rifle-nya Amerika. Amerika ya. Ya. Menjadi rujukan lah ya Gus ya. Kalau Novrit itu menjadi rujukan. Dia pernah datang ke Indonesia? Indonesia belum. Belum pernah ya. Asia kalau nggak salah Thailand dia pernah. Thailand pernah ya. Tapi dia belum pernah coba tuh fieldnya Indonesia ya. Indonesia belum. Kalau Dia fieldnya belum pernah ketemu penampakan main jam 1 malam. Jam 1 malam. Jadi serunya lagi di dunia airsoft. Nah, Gus, lu juga jelasin dong mengenai event-event apa nih yang ada di komunitas airsoft. Ya, tadi yang pernah gue ikutin kan ya JO, Milsim dan ada event-event apa aja di Kalau event gabungan. komunitas gua sendiri itu mingguan ada main tiap Sabtu. Tapi beberapa bulan ini karena lokasinya ditutup Negara karena pandemi ya. karena pandemi, Negara jadi kita pandemi. sementara libur. Anak-anak main di tempat-tempat main tetangga di Oke. sekitaran Depok. Oke. Atau sekitaran Jakarta ya. Sekitaran Jakarta. Atau kadang kita juga Jabodetabek lah. ada undangan-undangan di komunitas-komunitas lain. Iya. Acara besarnya airsoft itu apa? Event terbesarnya airsoft? Biasanya kita suka ada Milsim. Milsim itu kayak military simulation. Di yang udah sih gua ikutnya di Lido.
Lido Itu Sukabumi ya? Lido Sukabumi. Lido Sukabumi Bekas ya. golf. Itu mainnya 24 jam dari jam 10 pagi ketemu besoknya lagi jam 10 pagi. Luar biasa, guys. Jadi kita stamina lo diuji di situ. Di sana kita bawa peralatan tempur sendiri. Terus BB juga dibatasin, makanan kita disediain. Sediain ya. Jadi kalau gue sih bilangnya kayak camping main airsoft. Camping main airsoft ya. Gue pernah ikut tuh, Gus. Ada bonusnya ya? Setahun 2 tahun lalu ya. Setahun lalu atau 2 tahun lalu ya, pokoknya sebelum pandemi lah. Yang di Agustus 2018. 18. Iya, gue bawa tenda, bawanya udah kayak serius saya mau perang ya kan. Cuma emang akhirnya seru deh. Kalau penasaran, bagi pecinta berkeringat basah, ya kan, lo harus ikut bergabung di komunitas airsoft karena happy, funny, dan apa, guyup lah ya. Sportif, guyup, ya kan, team walking, ya kan. Jadi ketika lo mau menyerang mana ini, jadi harus koordinasinya dengan, ya pokoknya otak sama fisik harus mendukung olahraga di airsoft ini. Jadi acara terbesar hanya Milsim, Gus. Ada yang sebesar acara di atas nasional lagi? ada kemarin itu di Kalimantan kalau nggak salah belum lama. Ada acara nasional itu gabungan biasanya 3 induk organisasi. 3 induk organisasi gabungan yang tadi itu FAI, ABU, dan Porgasi. Iya. Oh. Itu biasanya ada military simulation, ada kompetisi juga. Kompetisi ya. Kompetisinya kayak model paintball 3 lawan 3 atau 5 lawan 5. Iya, Terus iya, ada iya. tembak reaksinya juga, tembak target kayak gitu. Iya, iya, iya. Oke, boys and girl. Kenapa kita unboxing ini? Karena Guski ini kan sudah lama ya di dunia airsoft. Gue juga teracuni gara-gara dia yang ikut-ikutan di, ya bicaranya lo main karena enak. Tadinya gue penasaran kan, gue pikir udahlah olahraga biasa, nggak akan memacu adrenalin gue. Ternyata pas gue gabung, wah luar biasa. Nah tapi memang selama pandemi ini kita semua tiarap semua ya. Di beberapa tempat ditutup. Iya, beberapa tempat tertutup. Kalau toh main mungkin ya harus menerapkan protokol kesehatan Iya, ya. betul. Harus ya hati-hati, ya kan? Kalau lagi perang-perangan jangan deket-deketan pastinya. Oh, iya, kalau deket-deketan ntar. Cepet ketahuan ya. Nah kebetulan gue sama Guski satu komunitas, karena yang bawa gue, yang ngeracunin gue di airsoft ya Guski. Gue ada di organisasi namanya Senang Main Airsoft, Semar singkatannya, ada di bawah payung ya. Di bawah naungan Porgasi. Di bawah naungan Porgasi. Dengan home base-nya Dengan di home base-nya Alam TPRI. Studio Alam TPRI. Nah, bagi boys and girl yang berminat, yang beralamat atau rumah tinggalnya di sekitar Depok, sekitaran Depok, tertarik untuk dengan airsoft, bermain atau bergabung di komunitas airsoft, nggak usah sungkan-sungkan, lo bisa cek masuk Instagram. aja di sosial medianya Semar Instagramnya Semar Airsoft. Semar Airsoft, atau Facebooknya apa Guski? Semar Senang Main Airsoft berdiri sejak 11 Maret 2009. 2009, itu udah hampir 11 tahun yang lalu ya. Bayar 11 tahun ya? 11 tahun lah ya, kurang lebih ya. Ya, ini yang mungkin buat Hampir gua 12 tahun. Hampir 12 tahun. Nah, kalau agak kesulitan lagi, lo tinggal inbox aja atau DM aja di akun pribadi Guski ini. Akun lo apa, Gus? IG-nya Agus Aprianto. Agus Aprianto. Facebooknya? Disambung. Agus Aprianto juga. Agus Aprianto juga. Nggak pakai nama samaran. Tinggal nanti lo lihat nih di ini. Bisa lo. Gue kenal sama Agus juga dulu juga karena inbox-inboxan Sepeda. di sepeda. Di mailing list. Gue mungkin 2010 Gus ya. 2009. 2009 akhir lah gue, karena gue punya sepeda dahon pertama itu 2009, langsung gue kontak Guski karena dari info juga dari teman-teman IDFB ya. Depok ternyata ada, ya sudah gue japri. Nah begitu juga ketika sudah kenalan sama Agus, ternyata mainannya banyak bos, lo nggak kuat lah ikutin dia. Mainannya banyak. Nggak bisa dah lo mainin dia. Hidupnya bermain dia masalahnya. Main terus. Kita kan harus. Karena sekali nggak bisa nambah juga. Kali. Apa aja Gus? Yang gue inget nih Agus ya, itu Tamiya dia main.
Skuter dia main. Freestyle scooter ada. Freestyle skuter, Gabung. sepeda apalagi dari zaman BMX. Gabung. Airsoft juga, enggak terus Komunitas G-Shock Warriors Indonesia. G-Shock juga dia nomor Depok. registrasinya 001 Depok. 001 Depok. Jadi buat narungin Gusi gua udah bendera putih deh. Dia udah lebih awalan ya kan? Tapi di musik kita bendera putih ke sini. Oh iya, kalau itu gak ada ini ya enggak. Bagaimana Bung Gantang? Tapi itu penuh ya sejarah perjuangan lah. Gue pikir juga lu juga punya hal yang sama. Oke, boys and girl. Gue pikir untuk awal LAN yang singkat ini ya untuk kisi-kisi udah cukup kali ya. Unboxing kita dengan 2 unit airsoft gun. Yang satu Hong Kong, yang satu Taiwan. Yang satu Taiwan ya. Hong Kong dan Taiwan. Tapi lebih bagus mana Gus untuk ininya, produk-produknya? Sama aja sih. Sama aja ya. Mereka punya banyak sih pabrikan ini seperti ini. Rusia ada, Oh, Rusia ada. Jepang ada, Jepang Tokyo Marui. Tokyo Marui Asli masih assembly Jepang. masih Jepang. Ya. Cina banyak, Taiwan, Hong Kong, kayak gitu. Nah, satu lagi. Ya satu lagi dong. Banyak lagi deh, Gus. Nah, ada kisah-kisah sejarah-sejarah teman-teman kan yang suka hobi traveling ya. Keluar tiba-tiba dia memasukkan barang. Nah, itu gimana undang-undangnya, Guski? Ketika Kalau lo sekarang masuk, kita udah lo beli di ada- Jepang, lo beli di mana lah, Kita nggak bisa bawa sendiri. nggak bisa bawa sendiri. Kita udah ada importirnya. Oh. Jadi masuk ke sini juga kita langsung diregistrasi di Oh, ini udah terregistrasi ya? Polda Metro. Boys and girl, ini ada registrasinya sekarang. Dari yang izinnya langsung dari Polda. Polda Metro ya. Mesinnya ada di Polda Metro. Nah, kalau Grafiknya. misalnya kawan-kawan kita ada yang di Jawa Tengah, di Jawa Timur atau Kalimantan atau itu di kepolisian daerah Jadi- masing-masing. induknya tetap izinnya registrasi ya. Iya, Eh, kepolisian daerah masing-masing. daerah masing-masing ya. Terutama Poldanya. Jadi karena kita ada di sekitaran teritorial kan Polda Metro Jaya. Jadi grafirnya, ini ada grafirnya. Grafirnya ada depannya PMJ, Polda PMJ. Metro Jaya. PMJ. Resmi ya. Nah, satu lagi nanti karena ini unit masih unboxing baru, jadi belum di orange Tip. tip, Depannya bukan orange juice ya. Orange tip. Itunya Eeng tuh yang ngomong. Orange juice sehat. Jadi nanti ini di orange tip. Jadi biar kelihatan bahwa ini tetap Replika. replika atau mainan, bukannya sungguhan. Ya kan? Nah, mungkin orange tipnya ini akan dilakukan di komunitas masing-masing ya, Gus ya. Atau di Nah, satu lagi juga boleh. ini jadi Boys and Girl ini nggak bisa lagi sekarang ini aturan mainnya nggak bisa lagi mendapatkan unit itu langsung beli dari toko langsung Tanpa ikut komunitas. tanpa ikut dulu. komunitas nggak bisa karena berkaitan sama registrasi di PMJ ini ya, Iya. Polda Metro Jaya. Ya Jadi kan? nanti ada rekomendasi dari klub dan referensi dari klub. Mm-mm. Ada suratnya baru kita Ada bisa surat kayak beli. sertifikat lah ya. Bisa beli. Ada sertifikatnya lah ya. Jadi setiap. Nah, kalau pemindahan alat gimana, Guski? Misalnya gue lagi nggak punya uang nih, tapi ini registrasinya sudah atas nama gua. Nanti akan ada namanya aturannya hibah. Hibah Kalau ya. kayak gitu. Itu harus tanda ini ya, Iya, tetap ya. Tetap. Tetap. Nah, itulah mungkin the rule of gamenya Airsoft gun. airsoft gun. Jadi nggak bisa petantang-petenteng deh. Kadang-kadang gue juga melihat orang petantang ini kelakuan banget gitu di jalanan. Oke, boys and girl, Bro Guski, terima kasih sekali Sama-sama sudah diundang. atas kehadirannya dan keluangan waktunya untuk unboxing 2 unit airsoft. Nah, bagi teman-teman boys and girl yang ingin bertanya-tanya nanti bisa ya di link sini ada kontaknya. Di link sini ya kan. Nah, tinggal japri-japrian aja, bisa tanya-tanya atau memang kalau boys and girl ada teman-teman yang sudah lebih dahulu bergabung di payungnya masing-masing yang tadi ya ada 3 payung resmi di Indonesia ya yang membawahi komunitas airsoft, ada FAI, ada ABU dan ada Porgasi. Nah, kebetulan gue ikut Guski ini ada di payung Porgasi. Naungan Porgasi. Singkatannya apa, Gus? Porgasi? Persatuan Olahraga Airsoft seluruh Indonesia. Oke. Guski, closing statement apa yang lo mau sampaikan ke para pemirsa tentang dunia airsoft lah?
Gue sih senang sekarang airsoft itu udah menurut gue nggak abu-abu. Hitam ya hitam, putih ya putih. Dan kedepannya gue pengen makin banyak field, makin banyak pemainnya. Kalau bisa sih unitnya nggak makin mahal. Harusnya makin murah ya. Dan Indonesia kalau bisa berkreasi untuk membuat unit-unit airsoft. Sekian, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Guski Smirnov, Boys and Girl. Terima kasih atas lo bisa melihat channel gua. Mungkin kalau ada ilmunya ya bagus lah, transformasi keilmuan yang di channel ini. Kali lagi gue ucapin juga terima kasih. Mudah-mudahan tetap jaya Airsofter Indonesia. Guski ya? Jaya Porgasi, jaya Airsofter Indonesia. Terima kasih, kembali lagi nanti di tayangan berikutnya di Digra TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.